apaan sih, Ber? Ini loh, Bay, aku lagi baca buku tentang kecerdasan adversitas. Gimana caranya kita menghadapi suatu masalah? Ya elah, masalah cari-cari, ngapain sih? Ya juga ya. Nah gitu, tapi hari ini kita ada bintang tamu loh. Oh iya? Yes. Siapa bintang tamu kita kali ini? Cluenya yang nyanyi lagu nih. Perjalanan membawamu. Tulus, Bay. Tulus. Kita nih kedatangan Tulus nih. Betul, Tulus. Tapi sebelum itu, kita sambut dulu sahabat di sana. Oke deh, yuk kita sambut dulu ya, Bay ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo sobat terbut semua, dengan saya Bayu. Dan saya Ambar. Nah, Bar, kita sekarang lagi di Gedung Heriani nih. Nah, ini di Gedung Heriani ya. Yes, Gedung Heriani. Tempatnya cozy, nyaman dan homey banget. Iya nih, semua sudutnya tuh estetik banget. Estetik Kalau banget. kata anak-anak Gen Z nih namanya Instagramable. Jadi cocok banget buat acara-acara yang kekinian ya. Kekinian banget, bisa buat arisan, apalagi? Buat wedding. Buat wedding. Terus photoshoot. Photoshoot, Wah, pokoknya meeting, semuanya banyak berarti banget. bisa di sini ya, Bay ya. Bisa di sini, Mbak. Dan Oke. ingat ini namanya Gedung Heriani. Oke. Terus kita di sini mau ngapain nih, Bay? Nah, kita di satu acara podcast nih. Podcast kita kali ini yaitu GoFood GoFood Fresh Look, motivasi dan inspirasi. Oh ya, Bay, tadi katanya mau kedatangan tamu namanya Tulus ya? Nah, betul. Udah siap belum nih kita panggil Tulus ini? Udah gak sabar nih mau ketemu namanya Tulus. Boleh dipanggil? Boleh, yuk kita Siap. Kita sambut ya. Sambut, Bay. Oh, sambut. Mari kita sambut bintang tamu kita, Bapak Dr. Ades Tulus Winardi SHMSI. Wah, Bapak Tulus, silakan. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Tulus. Selamat datang, Pak Tulus. Silakan. Wah, tadi katanya Tulus yang penyanyi itu, Bay. Bukan, ternyata beliau ini adalah staf ahli bidang pendidikan karakter di Yayasan Teratai Putih Global. Wah, selamat datang Pak Tulus. Selamat datang, terima kasih. Apa kabar Bapak? Silakan duduk Pak, silakan duduk. Silakan duduk, Pak Tulus. Gimana kabarnya Pak Tulus hari ini? Alhamdulillah Mbak Ambar, Mas Bayu, sehat-sehat semuanya. Ya, selamat datang Bapak. Terima kasih. Luar Gimana biasa. kabarnya, Pak? Gedung yang enak sekali ini. Nyaman ya Pak ya? Nyaman, nyaman. Sangat cozy nih beliau ya. Oh iya Pak Tulus, tadi Ambar baca buku mengenai kecerdasan adversitas. Ya. Emang apa sih kecerdasan adversitas itu? Baik, Mas Bayu dan Mbak Ambar dan pemirsa yang saya hormati. Kecerdasan adversitas itu adalah sikap atau perilaku cerdas seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Orang menyebut ketahan malangan, tahan malang. Jadi kalau disimpulkan kira-kira kecerdasan adversitas adalah kemampuan seseorang mengatasi masalah. Gitu. Jadi kecerdasan adversitas itu gimana caranya kemampuan seseorang untuk menghadapi sebuah masalah. Nah, teman, follow Instagram, Facebook, dan TikTok kita di Yayasan Terput. Dan untuk subscribe, comment, dan follow Terput TV. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa. Oh ya Pak Tulus, pertanyaan selanjutnya nih. Kadang saya suka sedih gitu. Ya saat kita menghadapi masalah, sementara kita harus fresh pikirannya untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, gimana caranya nih Pak Tulus supaya kita tetap tenang dan fresh pikirannya dalam menyelesaikan semua masalah? Mas Bayu, sadarilah bahwa hampir semua orang pasti punya masalah. Ketika kita punya masalah, jangan merasa sendirian. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah masalah itu berat atau ringan, sedikit atau banyak. Dan yang paling penting kalau kita bicara kecerdasan adversitas adalah kita punya kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Kecerdasan adversitas itu dianalogikan seperti pendaki gunung. Ada orang yang namanya quitters, orang yang sudah menyerah, tidak punya daya juang. Yang kedua ada yang namanya campers, ya, orang yang ya sudah sampai di situ, selesai persoalan,
Tapi ada tipe orang yang namanya climbers, orang yang mendaki dan mendaki terus, berjuang dan berjuang terus menyelesaikan masalah. Climbers itu menyimpulkan orang itu punya kecerdasan adversitas yang tinggi. Memang kita harus punya seperti itu. Wah, makin seru aja bahasan kita nih, Mbak. Iya ya, seru banget ya. BTW, apaan tuh, Mbak? Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat. Ini adalah chopper. Pada mau chopper gratisnya? Ih, mau banget. Gimana caranya? Nah, caranya nih ya buat Bayu, Pak Tulus, dan penonton semuanya, ini ada chopper gratis. Jadi buat mendapatkan chopper gratis ini, Bapak Ibu semuanya, Om Tante yang punya keponakan atau ananda yang ada di rumah bisa mendaftarkan anaknya, keponakannya semuanya ke unit-unit sekolah di bawah naungan Yayasan Teratai Putih Global. Terus, jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang kecerdasan adversitas. Lalu, kenapa sih Pak, kok setiap orang itu harus memiliki kecerdasan adversitas? Baik, Mbak Ambar, kita bukan pesimis, tapi justru harus menyiapkan bahwa dalam hidup kita, entah sampai kapan, akan selalu datang masalah. Masalah itu tidak pernah sepi menghampiri kita. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menyiapkan diri menjadi orang yang siap menghadapi masalah. Besok mungkin gak ada masalah, lusa ada, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka yang paling penting dari kita adalah kita menyiapkan diri untuk menjadi orang yang siap ada masalah. Masalah itu tidak mungkin kita tangkis, kita tolak, tapi yang bisa kita atasi adalah bagaimana memanage, mengatasi masalah itu. Jadi bagaimana caranya kita terus melatih kita untuk menghadapi berbagai situasi dan berbagai masalah ya Pak ya? Betul, betul. Jadi artinya gini, kita harus menjadi orang, besok ada masalah, saya siap. Lusa ada masalah, saya siap. Kalau nggak ada masalah, syukur. Kira-kira gitu. Artinya kita harus siap nih menghadapi masalah nih. Jadi menghadapi masalah tanpa masalah. Iya. Betul. Kayak Betul. apa itu ya? Kayak apa itu ya? Iya, kita harus tetap siap challenge ya. Harus fighting gitu. Fighting diri kita sendiri begitu. Nah, terus makin menarik. Kira-kira apa sih manfaat orang yang memiliki kecerdasan adversitas yang tinggi? Oke. Saya sering mengumumkan kalau ceramah di anak-anak SMA itu, kamu bawa motor nggak? Naik motor nggak ke sekolah? Iya Pak. Kalau dari rumah belum sampai sekolah, ban motormu kempes, apa yang kamu lakukan? Kan itu masalah kecil. Anak-anak yang tidak punya kecerdasan adversitas yang tinggi, dia menyerah. Mungkin nelpon orang tuanya, ngeluh, ban motor saya kempes gimana nih. Tapi kalau ada anak yang kecerdasan adversitasnya tinggi, maka dia akan mengatakan, saya cari bengkel, saya tambal bannya, saya tangani sendiri, nggak penting orang tua saya telepon, saya harus mandiri. Ini berarti anak ini mempunyai kecerdasan adversitas yang tinggi, punya masalah, mampu mengatasi. Itu baru ban kempes loh Mbak. Jadi respon anak atau respon kita dalam menghadapi masalah ya. Yes. Apakah langsung cepat tanggap? Iya. Bisa. Iya. Mengatasi semuanya ya tanpa mengandalkan orang lain. Itu ya Pak ya. Betul. Artinya tidak mudah panik kita Iya. tuh. Kalau ada masalah kita cari dulu solusinya. Betul. Jadi pertanyaannya kan, ini kita bicara parenting ya. Orang tua mengasuh anaknya agar punya kecerdasan adversitas yang tinggi. Bagaimana caranya? Dari kecil kita latih. Kalau minta bantu yang ringan-ringan, nggak usah dibantu dulu. Biarkan anak itu mandiri, mencari sepatu, mencari sendal, mengeluarkan sepeda dari rumah. Nggak usah dibantu, kita latih. Karena ada anak yang mengeluarkan sepeda dari rumahnya, nggak mau minta bantu pembantunya, mamanya, papanya. Kita nggak usah bantu, biarkan dia punya kemampuan untuk bagaimana mengeluarkan sepeda dari dalam ke halamannya sendiri. Itu namanya melatih mandiri. Ujung-ujungnya mandiri Mbak. Nah, ternyata jauh lebih dalam kita bisa mengenal dan mengetahui ya kecerdasan adversitas itu tentang apa. Sebelum kita lanjut nih Mas Bay, Pak Tulus, saya mau mengingatkan untuk ayah bunda semuanya agar segera mendaftarkan putra-putrinya ke Yayasan Teratai Putih Global, tentunya di unit-unit sekolah di bawah naungan Yayasan Teratai Putih Global. Gimana dapat apa aja Mbak? Nah, jadi di unit-unit sekolah di bawah naungan Yayasan Teratai Putih Global ada KBTK Islam, ada SD Islam, ada SMP Islam,
SMA Islam, dan juga ada SMK juga loh. Wow, apa aja SMK-nya? Ada SMK Teratai Putih Global 1, SMK Teratai Putih Global 2, SMK Teratai Putih Global 3, SMK Teratai Putih Global 4, dan di Jakarta juga ada, yaitu SMK Teratai Putih Jakarta. Oh iya. Ya, lanjut lagi Mas Bay. Sebelumnya, ayo monggo Pak Tulus. Oh iya, terima kasih. Luar biasa. Iya Bang, Minum yuk. kita minum. Thank you. Lalu Pak Tulus, bagaimana sih caranya untuk kiat-kiat dalam membangun kecerdasan artisitas bagi seseorang? Baik, Bapak Mas Bayu. Kita mulai dari keluarga, dari rumah. Penting bagi ibu, ayah, bagi seorang anak. Sebelum dia ke sekolah, sebelum dia sekolah, kan diasuh di rumah. Orang tua berperan penting bagaimana menyiapkan diri putra-putrinya menjadi orang yang mandiri kelak. Oleh sebab itu maka tadi misalnya tidak semua minta bantuan anak kepada orang tuanya, kita bantu. Kita pilih, kita seleksi mana yang harus kita bantu, mana yang harus kita biarkan dia mandiri. Karena suatu hari anak ini harus menjadi orang mandiri. Kedua, dia berangkat ke sekolah, mungkin perlu diantar, mungkin perlu dijemput, tapi suatu hari anak makin besar, dia mungkin tidak perlu dijemput, diantar, dia mandiri, dibelikan sepeda, dibelikan motor. Itu juga bagian dari mengasuh anak agar anaknya tidak selalu minta bantu orang lain. Di sekolah pun kita juga mendidik anak itu mandiri, sebab anak SD sudah harus mandiri, anak SMP makin mandiri lagi SMA. Jadi harus ada kerjasama yang solid antara rumah dengan sekolah. Di Teratai Putih sedang kita bangun seperti itu. Mari Bapak Ibu para orang tua, kita didik dari rumah agar anak-anak kita, anak biologis Bapak Ibu, kita bikin menjadi anak yang mandiri. Di sekolah, para guru mendidik anak-anak pedagogisnya untuk menjadi anak yang mandiri. Insya Allah di Teratai Putih, orang tua dan sekolah kita sedang membangun soliditas agar anak ini kelak menjadi orang yang dewasa, mandiri dan hebat pada suatu hari. Luar biasa ya. Artinya memang ada konektivitas nih antara parents yang di rumah ya dengan anak-anak supaya mereka bisa lebih mandiri lagi. Tadi zaman sekarang tuh zaman AI ya Pak ya, instan semuanya. Betul. Nah, anak-anak itu kalau tidak dididik dari kecil untuk bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan artisitas, mereka bisa jadi anak yang manja gitu. Iya. Karena itu tadi dia dihadapkan serba instan begitu ya Pak ya, serba mudah begitu. Serba gampang ya. Sedikit tambahan tentang Teratai Putih ya. Kami secara rutin berkala juga mengadakan seminar parenting untuk para orang tuanya. Kita punya pola bagaimana mengasuh anak yang baik, yang bagus, yang memandirikan anaknya. Dan insya Allah suatu hari nanti akan kita lakukan lagi seminar-seminar parenting bagi orang tua agar orang tua solid kerjasama dengan sekolah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang kita siapkan di masa mendatang. Luar biasa ya, betul sekali. Artinya Teratai Putih Global juga punya peran penting nih buat orang tua nih. Betul, ya, betul. Semakin solid lagi kerjasama antara siswa, orang tua, dan sekolah juga semakin padu dan semakin keren. Dan tentunya Teratai Putih selalu mengadakan program ya untuk membangun itu begitu. Betul ya. Baik Ambar dan Pak Tulus, sepertinya kita sudah di ujung diskusi kita. Wah, ternyata tidak terasa ya. Kalau gitu saya tambahkan satu poin terakhir. Ya. Baik, Pak Tulus. Gimana Pak Tulus? Di dalam parenting itu ada istilah gaya parenting indulgent parenting. Orang tua boleh memanjakan anak dalam batas-batas tertentu. Memanjakan penting, terlalu manjakan tidak boleh. Mari kita anak-anak kita berikan kasih sayang, kita manjakan dalam batas yang ideal. Begitu. Nah, di garis bawah itu Mbak ada indulgent parenting. Oke. Tapi sebelum kita tutup hari ini, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow Instagram dan Facebook juga TikTok kita, yaitu di Yayasan Alisal Terput, dan jangan lupa follow, like, dan subscribe, juga komen di YouTube kita, yaitu di Terput TV. Dan saya minta lagi buat Bapak Ibu semuanya yang belum memasukkan atau menyekolahkan anak-anaknya, bisa menyekolahkan di unit-unit sekolah
di bawah naungan Yayasan Artefudi Global, yaitu tadi ya ada dari KB, TK, dari SD, SMP, SMA dan juga SMK. Dan buat kalian semua para sobat Repot yang punya ide ya terkait acara di kita ya di GoPut ini, silakan boleh komen di kolom komentar kalian ya. Berikan ide terbaik kalian. Kita tunggu ya. Karena di episode selanjutnya akan ada banyak surprise ya. Masih banyak surprise kita siapin Kira-kira buat ada sobat. banyak hadiah juga nggak? Wah, hadiah-hadiah ini masih harus kita tunggu ya. Penasaran kan? Masih penasaran, Jadi- makanya stay tune terus di acara kita GoPut. GoPut, fresh look ya, karena tampilannya fresh nih, karena Iya. kamu pertama kita yaitu Bapak Tulus. Tulus Winardi. Pagi dua undur diri untuk episode hari ini. Terima kasih Pak Tulus atas waktunya. Thank you, Dan sama-sama. Pemaparannya sangat luar biasa, sangat insightful banget buat kita semua ya, Mbak ya. Iya. Semoga berguna bagi anak bangsa dan bagi orang tuanya. Amin. Oke, Oke, saya Ambar. saya Bayu. Dari kami berdua, pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.